Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwana fillah a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai ayat yang ke-37 Surah Maryam. Nah, kita masuk pada ayat yang ke-38. Qala Allah Ta'ala asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim wa absir. Ya, ini sebenarnya kalimat ta'ajubiyah yang mengatakan alangkah terangnya pendengaran mereka. Asmi' bihim wa absir, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah asmi bihim wa absir yawma yatunana ay ma asma'ahum wa ma absarahum fi dhalika al-yawm. Makna asmi bihim wa absir, maknanya ma asma'ahum wa ma absarahum fi dzalikal yaum. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari tersebut. Fayukiruna bi kufrihim wa syirkihim wa aqwalihim wa yaquluna rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maknanya sekali lagi alangkah baiknya pendengaran dan pendengaran dan penglihatan mereka pada hari tersebut, sehingga mereka mengakui kekufurannya, kesyirikannya, serta ucapan-ucapannya. Mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami melihat dan kami mendengar. Ya. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, ini keadaan mereka, keadaan orang-orang kafir. Ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan azab kepada mereka. Allah timpakan azab kepada mereka. Mereka mengatakan absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Rabb kami melihat, kami mendengar. Nah, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dimana di hari kiamat nanti sangat jelas sekali. Nah, orang-orang kafir, mereka mengakui kekafirannya, mengakui kesyirikannya, mengakui ucapan-ucapan mereka. Kemudian mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amalan soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bagaimana kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka tidak akan melakukan amalan soleh. Akan tapi mereka akan kembali kepada kekafiran dan kesyirikan mereka. Wabil qiyamah yastayqinuna haqiqata ma hum alaih. Pada hari kiamat mereka meyakini hakikat apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Bahwa mereka telah melakukan kekafiran, kesyirikan, kezaliman di dunia. Sehingga mereka berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia, kemudian bisa melakukan amalan soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Nah, makna inna muqinun, sesungguhnya kami ini meyakini. Maksudnya di hari kiamat mereka meyakini bahwasanya mereka benar-benar meyakini apa yang sebenarnya telah mereka lakukan di dunia. Lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, laisa lahum udhrun fi hadad dhalal. Tidak ada udzur bagi mereka dalam kesesatan ini. Li'annahum baina mu'anidin dhalin ala basiratin 'arifin bil haqq sadifun anhu. Dikarenakan mereka itu keadaannya di antara orang yang mu'anid, di antara orang yang menentang, dhalin ala basirah, menentang dan juga sesat di atas basirah, di atas bukti yang nyata. Nah, arifin bil haq, dia mengetahui kebenaran, sadifun anhu, tetapi menabrak kebenaran tersebut. Antara orang yang demikian wa baina dhalin an tariqil haq mutamakkinun min ma'rifatil haq was shawab walakinnahu radin bidolalihi wa ma huwa alaihi min su'i a'malihi. Di keadaan mereka orang-orang zalim yang di dunianya dalam keadaan sesat, disebutkan di sini, apakah dikarenakan dia menentang dan juga sesat dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran, tapi menabrak kebenaran tersebut,
atau dia orang yang sesat dari jalan kebenaran. Ya. Memungkinkan untuk mengetahui kebenaran, akan tapi dia ridha dengan kesesatan yang ada padanya, berupa amalan-amalan yang jelek. Wa risa'in fi ma'rifatil haqq minal batil. Tidak berusaha untuk mengetahui kebenaran dari kebatilan. Nah, dan mereka semua dinyatakan sebagai orang yang berada dalam kesesatan. Nah, ya, apakah dia menentang sesat setelah dia mengetahui kebenaran? Nah, dia tahu kebenaran tapi meninggalkan kebenaran tersebut, dia sesat. Atau dia tersesat dari jalan yang benar, dalam keadaan memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran tersebut, akan tapi dia ridha dengan kesesatan dan juga apa yang ada padanya dari amalan-amalan yang jelek, tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran. Ini pun masuk ke dalam orang yang sesat. Nah, ya. Dan kedua orang seperti itu tidak memiliki udzur di akhirat nanti. Nah, orang yang menentang kebenaran dalam keadaan dia mengetahui, ini sesat. Atau orang yang dia tidak mengetahui kebenaran. Nah, tapi dia ridha dengan kesesatan, ridha dengan kejelekan-kejelekan, dan tidak ada usaha untuk mengetahui kebenaran. Nah, di mana mereka semuanya tidak mendapatkan udzur, ya, di hari kiamat nanti. Wa ta'ammal kaifa qala fawailul lil ladina kafaru ba'da qawlihi waqtalafal ahzabu min bainihim. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil ladina kafaru, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, setelah Allah mengatakan waqtalafal ahzabu min bainihim, ya, dan berselisih, ya, kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ada di antara mereka. Nah, Allah katakan celakalah orang-orang yang kafir, ya. Setelah Allah menyebutkan, maka golongan-golongan yang ada di antara mereka itu berselisih. Walam yakul fawailul lahum. Allah tidak mengatakan celakalah mereka. Ya. Tapi Allah katakan fawailul lil ladina kafaru. Celaka bagi orang-orang kafir. Liya'udad dhamir ilal ahzab. Supaya dhamir kata ganti ini kembali kepada ahzab. Ya. Kepada golongan-golongan tersebut. Lianna minal ahzab al-mukhtalifina ta'ibatun asabatis shawab. Dikarenakan di antara golongan-golongan tersebut, golongan-golongan yang berselisih, nah, ta'ibatun asabatis shawab, ada sekelompok yang menepati kebenaran. Wa wafaqal haq, dan mencocoki kebenaran. Faqalat fi Isa innahu Abdullah wa rasuluh. Mengatakan tentang Nabi Isa bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa amanu bihi wattaba'uh. Mereka beriman kepadanya dan mengikutinya. Fa haula'i mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, ghairu dahilina fi hadzal wa'id, tidak masuk ke dalam ancaman ini. Walihada khassallah bil wa'id al-kafirin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ancaman ini kepada orang-orang kafir. Allah katakan fawailul lil ladina kafaru. Ya, maka celakalah bagi orang-orang kafir. Nah, Allah tidak mengatakan celakalah mereka. Setelah menyebutkan berselisihlah golongan-golongan tersebut. Kenapa dikatakan tidak semua golongan itu, ya, dalam keadaan batil? Ya, ada di antara mereka yang mencocoki kebenaran.
Nah, sesuai dengan kebenaran mengatakan tentang Isa, Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Ya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga mengikuti Nabi Isa alaihissalam, dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, ya, telah kita jelaskan bahwasanya agama semua para nabi itu adalah Islam. Ya, sehingga orang yang benar-benar beriman kepada para nabi, nah, mengikuti nabi yang Allah utus kepadanya, mereka adalah muslimun, mereka adalah mukminun. Nah, dan yang diancam dalam ayat ini adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir yang mereka menyelisihi nabinya. Nah, dan yang kita bahas ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Golongan-golongan ya, berselisih di antara mereka tentang Isa alaihissalam. Nah, ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu salah satu di antara tiga Tuhan. Ada juga di antara mereka yang benar, mencocoki kebenaran yang mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk pada ayat yang ke-39. Qala Allah Ta'ala wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, dan berilah mereka peringatan. Yawmal hasrati id qudiyal amr, tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, al-inzar huwa al-i'lam bil makhub ala wajh tarhib. Kata indar ini maknanya adalah pemberitahuan tentang hal-hal yang menakutkan dengan nada mengancam. Wal ikhbar bi sifatihi, dan mengkhabarkan tentang sifat-sifatnya. Ini inzar. Ya, maknanya memberikan peringatan. Ya, dan Nabi SAW seorang pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam ayat ini ya, untuk memberikan peringatan. Wa anzirhum, berikanlah peringatan kepada mereka. Nah, sekali lagi al-indar, memberi peringatan di sini maknanya pemberitahuan tentang hal-hal yang menakutkan. Ya, dengan bentuk ancaman dan menyampaikan tentang sifat-sifatnya. Ya. Contohnya misalkan mengkhabarkan tentang bagaimana adab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menakutkan. Nah, bagaimana sifat-sifat adab tersebut. Wa haqqu ma yunziru bihi wa yakhafu bihi al-ibad yawmal hasrati hina yuqda al-amru. Nah, dan sesuatu yang paling pantas menjadi bahan peringatan dan ancaman bagi para hamba adalah hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Ya, ini sesuatu yang
paling berhak, ya, paling pantas untuk disampaikan peringatan dan ancaman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari penyesalan atau hari kiamat. Nah, ya, sehingga Allah katakan wa anzirhum yaumal hasrah. Ya, berilah peringatan kepada mereka pada hari penyesalan. Di mana ketika itu banyak orang-orang yang menyesal. Nah, orang-orang yang di dunianya tidak melakukan amalan saleh menyesal. Ya. Begitu juga orang yang salah dalam berteman menyesal ketika itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Dan ayat berikutnya, ya, menunjukkan hari yang banyak orang menyesal ketika itu. Nah, menyesal kenapa dahulu tidak melakukan amalan-amalan soleh. Menyesal kenapa dahulu berteman dengan si fulan dan si fulan. Ya. Menyesal kenapa menjadikan si fulan sebagai pemimpin. Nah, menyesal kenapa menjadikan si fulan itu sebagai orang yang diikutinya. Ya, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang paling pantas untuk dijadikan peringatan, yaitu hari penyesalan atau hari kiamat. Nah, hina yuqdal amr, ya, ketika semua perkara diputuskan, fayujma'ul awwaluna wal akhirun fi mawqifin wahidin. Ya. Di mana orang-orang terdahulu sampai generasi terakhir, ya, mereka semuanya dikumpulkan pada satu tempat. Nah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, ya, semuanya dikumpulkan pada setempat. Dari generasi awal sampai generasi akhir. Nah, di tempat yang datar, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, ya, yang dikenal dengan padang mahsyar. Nah, tempat di mana manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi awal sampai generasi akhir. Ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlah. Manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Nah, wa yus'aluna an a'malihim, dan mereka ditanya tentang amalan-amalan mereka. Ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Semuanya dikumpulkan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sebutkan dalam suatu hadis dari sahabat Abu Barjah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 permasalahan. Nah, ya, an ilmihi fima fa'al, wa an jismihi wa an umrihi fima afnah, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Ya, ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. Dan ditanya tentang anggota badannya, untuk apa dia lakukan. Nah, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, summa la tus'alunna yawma idzin
anin na'im. Kemudian kalian semuanya sungguh akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat pada hari tersebut. Ya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan saleh, Allah tanya mereka. Untuk apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Bahkan atas dasar apa mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melakukan amalan-amalan tapi didasari dengan sifat ingin dipuji, disanjung oleh orang lain, maka di akhirat pun akan mempertanggungjawabkannya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang dia berjihad, kemudian menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, dan juga berinfak. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, apa dasarnya melakukan amalan-amalan tersebut? Ketika dasarnya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkan ke dalam api neraka. Sebutkan Nabi SAW tentang 3 orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad, kemudian juga orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang berinfak. Yang ternyata mereka melakukan itu semuanya untuk mendapatkan pujian. Yang berjihad ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani. Yang menuntut ilmu dan mengajarkannya ingin disebut seorang alim, orang yang berilmu. Membaca Al-Quran ingin disebut sebagai qari. Kemudian orang yang berinfak ingin disebut sebagai dermawan. Dasar niatan yang mereka tujukan dalam amalan-amalan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ketika salah dalam niatannya, maka tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, itu suatu dosa yang akan menyeretnya ke dalam adab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara ini perkara yang sangat penting untuk diperingatkan. Supaya tumbuh rasa khauf kita terhadap adab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sehingga Allah katakan tadi, wa anziruhum yaumal hasrah. Peringatkan mereka tentang hari penyesalan. Wa yus'aluna an amalihim, mereka akan ditanya tentang amalan-amal mereka. Faman amana billah wa taba'a rusulahu sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, mengikuti rasul-rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan celaka setelahnya. Akan mendapatkan kebahagiaan. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man lam yu'min billah wa yattabi' rusulahu syaqiya syaqawatan la sa'adatah. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti rasul-rasulnya, dia akan celaka dengan kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan ba'dah setelahnya. Ini keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti rasulnya,
akan mendapatkan kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan setelahnya. Wa khasira nafsahu wa ahlahu, dia merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya. Fahina idin yatahassaru wa yandamu nadamatan tanqati'u minhal qulub. Ya, maka ketika itu dia merasa menyesal. Ya, dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Tanqati'u minhal qulub. Yang membuat dia putus asa. Ya. Membuat kalbunya hati terputus dari pengharapan. Ya. Enggak ada harapan lagi. Kalau di dunia mungkin kita putus asa masih ada harapan. Kita menyesal masih ada harapan. Tapi ketika di akhirat, ya, ketika dalam keadaan penyesalan yang luar biasa, tidak ada harapan lagi. Ya. Fahina idin yatahassaru wa yandamu nadamatan tanqati'u minhal qulub. Ketika itu dia bersedih dan menyesal dengan penyesalan yang membuat hati yang terputus dari harapan. Ya. Wa tansadi'u minha al-afidah. Dan menjadikan hatinya hancur. Wa ayyu hasratin a'damu min fawati ridallah wa jannatihi. Ya. Syekh rahimallahu taala beliau mengatakan, ya, adakah kesedihan yang lebih besar daripada kesedihan dikarenakan luput dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihan yang sangat besar sekali ketika kita luputkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa jannatihi, dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesedihan sangat luar biasa. Ketika terluputkan ridha Allah dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa ayyu hasratin a'zam. Ya, adakah kesedihan yang lebih besar daripada terluputkannya ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wastihqaqi sakhatihi wan nar. Dan adakah kesedihan yang lebih besar dari orang yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesedihan dan penyesalannya sangat luar biasa. Ketika dia terluputkan dari ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dia mendapatkan kemurkaan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhin la yatamakkanu min ar-ruju' liyasta'nifal amal, dalam bentuk tidak memungkinkan baginya untuk kembali dan memulai amalan yang lain. Ya. Gak ada kesempatan untuk kembali, gak mungkin lagi untuk dikembalikan ke dunia. La sabila lahu ila taghyiri halihi bil 'audi ila dunya. Tidak ada jalan baginya untuk merubah keadaannya dengan kembali ke dunia. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia memperbaiki amalan-amalan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ya, ini penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan yang sangat besar sekali. Ya, ketika sekali lagi terluputkan ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dia mendapatkan murka dan neraka yang merupakan adab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang diselamatkan dari adab neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu suatu kemenangan dan kebahagiaan yang sangat besar. Fama zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka
itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Tidaklah kehidupan dunia, melainkan kesenangan yang menipu. Nah, fahada qadamuhum walhala annahum fid dunya fi ghaflatin an hadal amril azim la yakhturu biqulubihim. Nah, inilah keadaan yang menghampiri mereka. Ya. Penyesalan yang sangat luar biasa. Sementara di dunia mereka lalai dari persoalan besar ini. Ya, di mana masalah ini la yakhturu biqulubihim, tidak terbetik dalam hati-hati mereka. Nah, bahwa mereka akan begini nasibnya. Yang terbetik dalam hati mereka. Mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, walau khatara fa'ala sabil ghaflah qad ammathum al-ghaflatu wa samalathum as-sakratu. Nah, kalaupun mereka terbesit dalam hati mereka, terngiang-ngiang perkara ini, nah, maka dalam keadaan yang lalai, ya, di mana kelalaian telah menyelimuti mereka dengan merata, ya, dan juga sikap ketelenaan telah menguasai diri mereka. Fahum la yu'minuna billah wa la yattabi'una rasulahu. Sehingga mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak mengikuti rasul-rasulnya. Qad alhathum dunyahum. Dunia telah melalaikan mereka. Nah, keadaannya mereka demikian. Ya. Padahal sudah diingatkan bagaimana keadaan di akhirat nanti. Ya, hari yang banyak manusia menyesal. Mungkin sebagian mereka terngiang-ngiang perkara ini. Ya, tapi dikarenakan mereka lalai, ya, dan kelalaian telah menyelimuti mereka, tetap mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Rasulnya. Dunia telah membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga walaupun diingatkan, ya, sebagian mereka ada yang tidak terbesit sama sekali tentang kejadian yang akan mereka hadapi di hari kiamat nanti, penyesalan sangat luar biasa. Nah, ada juga di antara mereka yang terbesit hal ini, tapi dalam keadaan lalai. Ya, lalai mereka telah membuat mereka buta. Kelalaian mereka telah menyelimuti mereka. Ya, sehingga mereka tetap tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Rasulnya. Dunia melalaikan mereka dari beriman kepada Allah dan juga mengikuti Rasulnya SAW, sehingga mereka dalam keadaan menyesal di hari kiamat nanti dengan penyesalan sangat luar biasa. Ya, ketika tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan surga Allah, dan sebaliknya mereka mendapatkan murka Allah dan masuk ke dalam neraka yang penuh dengan adab dan siksa. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.